Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga saya menjumpai sahabat-sahabat Isidorus Lili Jawa dalam keadaan yang sehat walafiat lahir maupun batin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika pagi tadi saya membaca berita dari koran Pos Kupang, sebagai warga Kota Kupang saya merasa sangat sedih. Ternyata ini berita yang menyedihkan untuk saya. Saya bacakan cuplikannya dari Pos Kupang. Taman wisata alam laut jadi tempat mesum. Ya. Saat ini kondisi Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang yang berada di depan Hotel Aston Kupang memprihatinkan. Pasca peresmian oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu, tempat yang dibangun oleh Kementerian PUPR itu belum diserahkan ke Pemkot Kupang. Kini, sejumlah rumah kuliner di tempat wisata itu mulai menjadi tempat yang tidak terawat. Pantauan Pos Kupang beberapa waktu terakhir terlihat sejumlah rumah kuliner di taman itu menjadi tempat pembuangan sampah makanan dan minuman. Bahkan ada kotoran manusia dan air kencing. Informasi menyebutkan di tempat itu juga menjadi tempat mesum. Ada sampah kondom bekas di antara tumpukan sampah yang ada di rumah kuliner itu. Tak hanya itu, bahkan tangkai lampu hias di taman itu yang sudah dipatah oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Bola lampu hias pun banyak yang sudah tidak ada di tempatnya lagi. Sampah berserakan di sejumlah ruang di rumah kuliner itu. Bau pesing kencing juga tercium di beberapa ruangan. Di 6 ruang wastafel yang ada di bagian atas dan 16 wastafel di bagian bawah rumah kuliner itu dipenuhi sampah. Sejumlah tembok wastafel juga dipenuhi dengan coretan-coretan dengan tulisan nama dan kata-kata makian. Di bahu jalan yang sudah ada marka jalan bertuliskan dilarang parkir, malah tetap digunakan sebagai area parkir mobil. Ya, ini cuplikan berita yang saya baca dari koran Pos Kupang. Ini berita yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin ya, rumah kuliner yang pada bulan Maret yang lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi, dan waktu itu warga kota, warga NTT bersorak gembira, riang, sukacita karena Presiden datang khusus untuk meresmikan rumah kuliner itu. Tetapi apa yang terjadi beberapa bulan setelah itu? Kita membaca berita bahwa rumah kuliner itu sudah menjadi tempat mesum, dipenuhi sampah, kotoran, bau pesing, kencing, tulisan maki-makian, aneka fasilitas, lampu segala macam dicopot. Ini kerjaan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, di balik peristiwa ini, di balik fakta ini, ada hal yang krusial yang sebenarnya terjadi dalam tata kelola pemerintahan kita. Yang pertama, diresmikan bulan Maret, sampai saat ini belum diserahkan ke Pemkot Kupang. Pengelolanya akhirnya menjadi tidak jelas kewenangannya. Apakah masih domain pemerintah pusat, ataukah sudah diserahkan ke provinsi, atau memang harus diurus oleh Pemkot Kupang? Ini yang belum jelas. Akhirnya saudara-saudara, lihat sendiri faktanya. Karena ketidakjelasan penanggung jawab tempat-tempat semacam itu, akhirnya terjadilah seperti yang diwartakan oleh koran tadi. Semestinya pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat yang di daerah harus sering berkoordinasi. Setelah diresmikan mestinya langsung diikuti dengan koordinasi. Kira-kira bagaimana selanjutnya? Apakah mau diserahkan ke pemerintah provinsi untuk mengelolanya itu, atau diserahkan ke pemerintah kota? Jangan tunggu, jangan menunggu, mesti proaktif untuk bertanya, berkomunikasi, berkoordinasi. Kenapa? Karena di Kota Kupang kan orang sudah bilang itu ikon Kota Kupang ya, ikon Kota Kupang, ikon kok jadi tempat mesum, ikon kok jorok ya, bau pesing, sampah di mana-mana, ikon apa macam itu. Jadi pangkas
jalur-jalur birokratisasi yang begitu panjang, ya, pangkas proses-proses struktural yang terlalu membuat panjang urusan ini. Segera tanyakan kepada Kementerian PU, ini mau diserahkan kepada siapa? Kepada pemerintah provinsi atau Kota Kupang? Kalau kepada Kota Kupang, diserahkan memang, supaya pemerintah Kota Kupang bertanggung jawab atas tempat itu. Ini kan kita menyaksikan satu arena yang begitu agung, begitu ramai semarak saat diresmikan, tetapi pada akhirnya menjadi tempat yang penuh sampah, tempat yang penuh kata-kata makian, yang akhirnya tidak dimanfaatkan. Dari aspek kemanfaatan, kita rugi, karena sudah ada barang ini di depan mata, tapi toh tidak dimanfaatkan secara maksimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini memang kembali kepada perilaku masyarakat kita, ya. Makanya saya selalu katakan, kalau kita klaim bahwa Kupang adalah smart city, maka smart city itu harus didukung oleh smart peoples. Bagaimana menjadikan Kupang yang smart kalau warganya kebanyakan belum smart, ya? Ciri-ciri warga yang belum smart adalah buang sampah sembarangan, ya, mengambil bola-bola lampu yang ada di taman itu, mematahkan tiang lampu, mencoret-coret tulisan di dinding-dinding, menulis kata-kata makian. Itu ciri khas warga yang belum smart. Makanya saya tuh selalu berharap pemerintah kalau mau menjadikan Kota Kupang smart city, yang pertama mesti dilakukan adalah mempersiapkan warga kota agar menjadi warga yang smart. Kalau warga kotanya smart, apapun yang dibangun oleh pemerintah, fasilitas apapun yang dibangun oleh pemerintah, pasti akan dijaga dan dirawat. Karena apa? Karena warganya sudah siap, warganya sudah cerdas untuk menerima perubahan-perubahan itu. Yang terjadi di Kota Kupang, kita selalu mengklaim sebagai kota yang smart, tetapi kebanyakan warga kita belum smart, perilakunya belum smart. Ini tantangan kita di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, saya berharap setelah adanya berita ini, pemerintah Kota Kupang harus segera berkoordinasi. Semoga penjabat wali Kota Kupang yang masih penuh semangat saat ini segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau memang belum jelas, serahkan aja kepada pemerintah kota untuk memelihara dan merawat. Ya sayang, ya, tempat bangunan yang begitu bagus yang sudah dibangun dengan dana yang puluhan miliar itu akhirnya dibiarkan begitu saja menjadi tempat sampah, tempat mesum, tempat yang tidak terawat. Ini memang sangat memprihatinkan. Ini di ibu kota provinsi loh, ya, bukan di kampung. Ini di depan mata kita, yang tiap hari orang datang untuk selfie, foto dan segala macam, tetapi meninggalkan sampah dan segala macam hal yang tidak baik di tempat itu. Maka saran saya harus segera memastikan, ya, pemerintah Kota Kupang, karena tempat itu ada di wilayah Kota Kupang, saya pikir perlu proaktif untuk bertanya kepada Pemprov dan pemerintah pusat. Minta untuk kelola itu. Supaya apa? Supaya bisa ditata, ya. Para penjual bisa ditempatkan di situ, ditata, diberi pelatihan, diberi pembinaan, tempat itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman bagi siapapun yang datang ke Kota Kupang. Karena tempat itu sangat bagus, view-nya bagus, tetapi kalau tidak dirawat, tidak dikelola, akan menjadi tempat yang jorok dan tentu akan meninggalkan kesan yang tidak bagus untuk Kota Kupang. Ya, saya berharap apa yang disampaikan oleh Pos Kupang dalam koran pagi ini menjadi catatan pemerintah Kota Kupang, catatan pemerintah provinsi agar segera sampaikan itu kepada pemerintah pusat. Jadi ingat, mau kota kita menjadi kota yang smart, yang pertama harus dipersiapkan adalah warga kota yang smart. Oke, terima kasih banyak, salam sehat dan Tuhan memberkati kita.